Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-407. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Suto Wijoyo menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu pasti apa yang tersimpan di dalam setiap dada, namun ia percaya bahwa tanggapannya itu tidak begitu jauh dari kebenaran. Untuk sejenak kembali mereka terlempar dalam kebekuan, masing-masing menerawangi angan-angan sendiri dalam warna yang berbeda-beda. Suto Wijoyo pula lah yang pertama-tama berbicara di antara mereka. Baiklah, untuk selanjutnya kita tidak dapat duduk berdiam diri saja. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan lain yang dapat terjadi. Seperti orang-orang yang terbangun dari tidurnya, maka yang lain pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika Suto Wijoyo berdiri, maka Kiai Gringsing dan murid-muridnya serta Ki Sumangkar pun berdiri pula. Bagaimana dengan orang-orang di barak ini? Bertanya Suto Wijoyo kepada pemimpin pengawas yang terluka itu. Apa maksud Tuan? Setelah mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah diperdayakan oleh hantu-hantuan itu, mereka marah, Tuan. Hampir saja orang-orang yang terluka itu mereka cincang. Bagus, desis Suto Wijoyo, dan pemimpin pengawas itu menjadi heran karenanya. Namun Suto Wijoyo segera melanjutkannya. Kita harus memanfaatkan mereka. Aku tidak yakin bahwa sebenarnya mereka penakut. Mungkin mereka merasa tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap hantu-hantu. Tetapi terhadap orang-orang yang menjadikan dirinya hantu, mereka tidak akan takut. Ya Tuan. Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku kira begitu. Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Ki Truno Podang ia berkata, marilah kita mencoba menjajaki perasaan mereka. Bagaimana pendapatmu kalau kita membuat pasukan prajurit yang dapat mengawal diri mereka sendiri? Maksudku, kita jadikan setiap orang di sini prajurit yang akan menjaga barak ini seisinya. Bagus Tuan, aku akan membantu. Yang penting, mereka harus bangun. Mereka harus sadar bahwa selama ini mereka telah terbius oleh mimpi buruk yang memalukan. Berkata Suto Wijoyo kemudian, kita harus berterus terang bahwa menurut perhitungan kita, barak ini akan dilanda oleh arus kemarahan Kiai Damar yang pasti akan membawa kawannya yang lain. Mungkin Kiai Telapak Jalak, bahkan mungkin orang yang setingkat lebih tinggi daripadanya. Bukan sekedar lebih tinggi kedudukan di dalam tata urutan mereka, tetapi juga lebih tinggi ilmunya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kau sependapat? Tentu, jawab Truno Podang. Aku kira tidak ada jalan yang lebih baik. Marilah, ajak Suto Wijoyo. Kita harus segera mulai. Siapa tahu mereka akan datang hari ini, siang atau malam. Mereka pun kemudian bergerak dan berjalan ke serambi depan barak itu.
Ketika orang-orang yang terluka melihat Sutowijoyo, maka rasa-rasanya darah mereka sudah membeku. Apalagi ketika Sutowijoyo berdiri di tangga di sisi mereka. Sejenak Sutowijoyo berdiri mematung. Dipandanginya orang-orang yang terbaring itu, satu demi satu. Setiap sentuhan tatapan matanya serasa mendikam langsung ke pusat jantung. "Siapa berikutnya?" bertanya Sutowijoyo. Tubuh-tubuh yang tidak berdaya itu kini menggigil karenanya serasa tajamnya ujung duri cangkring telah menyentuh kulit. "Adalah satu kebodohan," berkata Sutowijoyo, "bahwa akhirnya orang berdahi lebar itu berbicara juga tentang dirinya, tentang Kiai Damar, tentang orang yang tinggi, kekar dan berkumis, dan tentang bermacam-macam lagi. Ternyata ia bukan seorang laki-laki jantan. Sebelum tubuhnya arang keranjang, ia sudah bercerita tanpa diminta." Sutowijoyo berhenti sejenak, tetapi sudah terlambat. Ia meneruskan. Ia tidak sempat menyelesaikan ceritanya ketika tiba-tiba ia pingsan. Mungkin ia sudah mati sekarang. Sekali lagi Sutowijoyo berhenti. Dipandanginya orang-orang itu kembali dari orang yang pertama, satu demi satu. "Apakah kalian juga akan berbuat serupa? Sebaiknya kalian memilih sebelum semuanya terlanjur terjadi atas diri kalian. Berbicara sebelum tubuh kalian hancur, atau diam sampai mati sebagai seorang laki-laki. Adalah tidak pantas sekali bahwa setelah kulitnya tersayat-sayat, barulah ia mencoba berbicara." Kata-kata Sutowijoyo itu benar-benar telah mengerutkan kulit mereka. Dengan demikian maka setiap orang berusaha menghindari sentuhan mata Sutowijoyo yang bagaikan bara itu. "Ayo, siapa lagi?" bertanya Sutowijoyo. Serambi itu justru menjadi sepi. Sepi sekali. "Baiklah, aku lelah sekali saat ini. Nanti apabila aku sudah jemu berbicara, aku akan mengambil salah seorang dari kalian. Dan orang itulah yang harus berbicara atau berteriak-teriak kesakitan." Sutowijoyo tidak menghiraukan orang-orang yang menggigil itu lagi. Ia pun kemudian berjalan ke tengah-tengah serambi. Kemudian ia pun duduk pula bersama dengan Kiai Gringsing, murid-muridnya, dan Ki Sumangkar serta pemimpin pengawas yang terluka itu. "Bagaimana kita akan mulai?" bertanya Sutowijoyo. "Apakah orang-orang itu kita kumpulkan, kemudian salah seorang dari kita sesorah di hadapan mereka?" Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku kira tidak ada jalan lain." Sutowijoyo termenung sejenak, namun tiba-tiba ia berkata, "Aku akan meminjam seorang dari tawanan itu." "Untuk apa?" bertanya Kiai Gringsing. Sutowijoyo tidak segera menyahut, namun wajahnya menjadi terang. Secercah senyum yang kecil membayang di bibirnya. Tiba-tiba putra pemanahan itu memanggil salah seorang pengawalnya. Katanya, "Ambil salah seorang dari orang-orang yang terluka itu, yang paling baik dari mereka." Lalu kepada Kiai Gringsing ia bertanya, "Yang manakah yang tidak terlampau parah lukanya, Kiai?" Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Sekali lagi ia tidak dapat segera menangkap maksud Sutowijoyo. Namun kini Kiai Gringsing menyadari bahwa Sutowijoyo tidak akan berbuat seperti apa yang dikatakannya. Ia hanya sekedar menakut-nakuti, seperti hantu-hantu yang menakut-nakuti orang-orang di barat ini. Karena itu,
Maka tanpa mencemaskan nasibnya, ia menunjuk salah seorang dari mereka. "Ambillah orang yang pendek, agak gemuk itu," berkata Kiai Gringsing kemudian. Namun baru saja para pengawal mendekatinya, orang itu sudah meronta-ronta. Sekuat tenaga ia berteriak-teriak, jangan aku, ambil yang lain." Tetapi para pengawal itu tidak menghiraukannya. Ditariknya orang itu dari antara kawan dan dibawanya menghadap Sutowijoyo. "Bawa orang itu ke halaman," perintah Sutowijoyo. Meskipun orang itu meronta-ronta, tetapi ia tidak berdaya untuk menghindar. Oleh dua orang pengawal ia dibawa ke halaman. Sutowijoyo pun kemudian turun ke halaman diikuti oleh beberapa orang dan beberapa pengawal. "Hei, orang-orang di dalam barak," berkata Sutowijoyo lantang, "apakah kalian tidak ingin melihat hantu ini?" Orang-orang di dalam barak menjadi heran. Hantu adalah makhluk halus yang tidak kasat mata dan tidak tersentuh tangan. Tetapi hantu yang sudah kamanungsan seperti ini tidak ubahnya seperti kita. Tubuhnya dapat diraba dan dari nadinya dapat menitik darah yang merah seperti darah kita. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian akan mendapat kesempatan. "Oh, tidak, tidak!" Orang pendek itu berteriak-teriak. Beberapa orang di barak itu saling berpandangan dan mereka mendengar Sutowijoyo berkata, "Selama ini ternyata kalian telah menjadi bahan permainan mereka. Kalian diperbodoh dan ternyata kalian benar-benar menjadi ketakutan. Dan orang yang memperbodoh kalian dan menakut-nakuti kalian itu adalah orang ini." Orang-orang di barak itu menjadi semakin berdebar-debar. "Kemarilah, lihatlah orang ini." Beberapa orang yang menyimpan dendam di dalam hati mereka mulai bertanya-tanya apakah yang dapat mereka lakukan. "Sekarang orang ini sudah berada di tangan kita. Apakah kalian tidak ingin berbuat sesuatu setelah kalian menjadi bahan tertawaan mereka?" Kebencian dan dendam yang semula mulai mengendap tiba-tiba telah terungkat kembali, sehingga beberapa orang mulai bergerak turun ke halaman. Yang semula duduk di sekitar halaman pun seorang demi seorang telah berdiri pula. "Mendekatlah, mendekatlah, lihatlah tampangnya baik-baik." "Jangan, jangan!" Orang itu berteriak-teriak pula. Tetapi Sutowijoyo tidak menghiraukannya. Ia kini berdiri di tengah-tengah halaman di hadapan orang yang berteriak-teriak itu. Bahkan dengan mengangkat wajahnya, Sutowijoyo melambaikan tangannya kepada orang-orang yang masih ragu-ragu di dalam barak. "Kemarilah, jangan ragu-ragu." Orang-orang itu pun kemudian turun pula ke halaman. Mereka mengerumuni Sutowijoyo yang berjalan hilir mudik. "Nah, apakah semuanya sudah berdiri di sini?" bertanya Sutowijoyo kemudian, tetapi tidak ada yang menjawab. "Baiklah, meskipun seandainya belum seluruhnya, maka sebagian terbesar telah ada di sini. Nah, sekarang apakah yang sebaiknya kita perbuat? Apakah kalian dengan senang hati menerima perlakuan hantu-hantu gila ini? Atau sekalian selama ini?" Tidak ada jawaban. Wajah-wajah itu masih tampak ragu-ragu. Beberapa orang di antara mereka hanyalah saling berpandangan tanpa berbuat sesuatu. Dan Sutowijoyo meneruskan, "Apakah kalian tidak ingin berbuat sesuatu setelah kalian dipermainkan oleh mereka? Atau kalian merasa bahwa memang sepantasnya kalian diperlakukan demikian?"
Tidak! Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak. Bagus! Sahut Sutowijoyo. Sudah tentu tidak. Bagaimana yang lain? Tidak! Kami tidak rela dihinakan. Sutowijoyo tertawa. Katanya, kejantanan kalian sudah mulai terungkap. Ayo, apakah sebaiknya yang kita lakukan? Hukum orang itu! Desis salah seorang dari mereka, meskipun masih ragu-ragu. Iya, hukum orang itu! Yang lain menyahut. Hukum picis! Tiba-tiba salah seorang yang lain berteriak. Ya, hukum picis! Iya, hukum picis saja! Kemudian hampir setiap mulut berteriak menuntut orang itu dihukum picis. Orang yang terluka itu, yang masih dipegangi oleh dua orang pengawal itu mulai meronta-ronta. Wajahnya sudah menjadi seputih kapas dan nafasnya seakan-akan sudah tinggal menyangkut di ujung hidungnya. Jangan! Jangan! Teriaknya, tetapi tubuhnya sudah mulai menggigil. Ia tidak dapat berdiri sendiri, sehingga ia harus dijaga agar tidak roboh di tanah. Apakah kalian merasa bahwa selama ini kalian menjadi permainan orang-orang yang menyebut dirinya hantu? Ya, mereka telah mempermainkan kami. Bagus, kalian akan dapat melepaskan dendam kalian. Kalian adalah laki-laki yang tidak mau dihinakan. Ya, serahkan kepada kami. Tentu, kami akan membantu kalian. Sutowijoyo mengangguk-angguk. Kami berkepentingan pula atas hantu-hantu ini. Kami berbangga hati karena kami melihat bahwa sebenarnya kalian bukan penakut seperti yang kami sangka semula. Dan kini kalian telah menunjukkan bahwa kalian pun memiliki harga diri yang tinggi. Orang-orang yang berdiri mengelilingi Sutowijoyo dan orang yang terluka itu terdiam sejenak. Mereka mendengarkan kata-kata Sutowijoyo dengan seksama. Dalam pada itu, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Agung Sedayu dan Swandaru masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Pemimpin pengawas yang terluka itu, yang berdiri di tangga bersandar yang menjadi berdebar-debar pula karenanya. Sementara itu, Sutowijoyo berkata pula, pada saatnya, kalian akan dapat mengadili orang-orang yang telah menghinakan kalian. Seperti orang ini, ia harus mendapat hukuman sepantasnya. Ya, ia harus dihukum. Orang-orang itu bersahut-sahutan. Tetapi Sutowijoyo kemudian berkata, tidak adillah kiranya kalau hanya orang ini seorang diri. Masih ada yang lain yang juga berbuat serupa seperti orang ini. Orang-orang yang berada di Serambi itu. Mereka juga. Ya, mereka juga. Orang-orang itu berteriak-teriak lagi. Iya, mereka juga. Ambil mereka. Kita ikat di halaman ini. Iya, ambil mereka. Tunggu. Suara Sutowijoyo mengatasi sehingga orang-orang itu terdiam karenanya. Kita akan menghukum mereka yang bersalah. Tetapi kita harus adil. Karena itu, bukan saja orang ini dan orang-orang yang berada di Serambi itu, tetapi semua yang terlibat di dalam kesalahan. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Wajah-wajah yang merah oleh kemarahan yang sudah mulai terungkap itu pun menjadi terheran-heran. Dengar, berkata Sutowijoyo.
Selain orang-orang yang telah berhasil kita tawan ini, ternyata masih banyak lagi orang-orang yang terlibat di dalam kesalahan itu. Kita harus berusaha menghukum semuanya. Karena itu kita harus menangkap mereka. Orang-orang yang ada di barak ini pun akan kita hukum. Kalau perlu hukum picis, semuanya. Tetapi tentu tidak sekarang. Kami masih ingin mendapatkan yang lain. Orang-orang ini dapat kita pergunakan sebagai umpan untuk memancing mereka. Orang-orang di sekitar Suto Wijoyo itu pun menjadi semakin terdiam. Aku bangga bahwa kalian mempunyai harga diri dan keberanian, sehingga kalian ingin menghukum mereka. Tetapi keberanian itu pasti bukan sekedar terbatas untuk menjatuhkan hukuman. Sudah tentu bukan sekedar terhadap orang-orang yang sudah berada di tangan kita. Tetapi kalian pasti akan berusaha menangkap orang-orang yang bersalah itu lebih banyak lagi. Orang-orang itu menjadi termangu-mangu. Beberapa di antara mereka saling berpandangan dan mereka mendengar Suto Wijoyo berkata, "Marilah, kita tunjukkan bahwa kita memang mempunyai harga diri." Orang-orang yang mendengar kata-kata Suto Wijoyo itu seakan-akan membeku di tempatnya. Kini samar-samar mereka telah dapat menangkap maksud putra Ki Gede Pemanahan itu, sehingga beberapa orang telah menundukkan kepalanya. Sementara Suto Wijoyo masih berkata lantang, "Apa yang telah terjadi sekarang ini ternyata belum merupakan akhir dari persoalan kita. Kita baru dapat menemukan bulu-bulunya saja, tetapi kita belum berhasil menangkap otak dari persoalan seluruhnya. Kita belum menemukan siapakah sebenarnya yang telah menghinakan kita. Juga kita belum mengerti apakah maksud mereka sebenarnya. Aku mencoba untuk mendapat keterangan dari seorang di antara mereka, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa daripadanya. Ia tidak banyak mengetahui tentang dirinya sendiri. Meskipun ia dilecuti dengan ranting-ranting cangkring sampai mati sekalipun, keterangan yang kita perlukan tidak akan dapat diberikannya, karena ia memang tidak mengerti. Yang dikatakan hanyalah Kiai Damar, orang-orangnya, dan orang yang berkumis yang sering mengunjungi dukun itu. Selebihnya ia tidak dapat berkata apa-apa. Meskipun aku akan memeras keterangan satu demi satu dari orang-orang itu, tetapi kesimpulan yang dapat kita ambil sekarang adalah di balik belukar di dalam hutan itu masih bersembunyi beberapa orang yang tidak kita kenal. Ingat, beberapa orang, bukan beberapa sosok hantu. Mereka masih harus akan datang lagi ke barak ini. Entah mereka masih ingin disebut hantu dan mengenakan pakaian hantu-hantu ini, atau mereka datang dengan wajar sebagai manusia seperti kita. Tetapi kita sudah tahu bahwa mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan datang untuk menuntut dendam yang membakar hati mereka, karena mereka telah kehilangan beberapa orang kawan. Atau mereka ingin membunuh kawan mereka yang ada di sini dan tidak dapat diharapkan lagi di dalam perjuangan mereka. Bagi mereka, kawan-kawan yang memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi itu memang lebih baik dibinasakan sama sekali daripada membuka rahasia yang betapapun kecilnya. Ketika Suto Wijoyo berhenti sejenak, maka orang-orang yang berdiri mengitarinya telah menundukkan kepala sambil berkata kepada diri sendiri, "Jadi, apakah yang selama ini yang telah aku lakukan di sini?" Sementara itu Suto Wijoyo berkata, "Jika kalian sependapat, kalian harus sadar bahwa kalian benar-benar telah dipermainkan tidak oleh hantu-hantu, tetapi oleh sesama kita. Orang-orang ini ternyata masih belum puas. Mereka masih akan datang. Mungkin kali ini mereka akan berterus terang kepada kita bahwa mereka ingin menghancurkan kita secara manusia, tidak lagi melalui samaran yang hampir berhasil itu."
Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Suto Wijoyo tiba-tiba bertanya, "Kalau benar mereka datang dengan pakaian wajar seperti kita, bukan dengan samaran mereka, apakah yang akan kita kerjakan? Apa kita akan masuk dengan tergesa-gesa ke dalam barak dan selimut hingga menutup kepala?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. "Jadi bagaimana? Apakah yang akan kita lakukan? Diam saja seperti sekarang?" Masih belum ada jawaban. "Jadi kita sudah melupakan harga diri kita karena kita segan berbuat sesuatu yang lebih besar daripada mencincang orang-orang yang tidak berarti dan lebih-lebih lagi sudah tidak berdaya. Nah, jawablah. Kalau kalian tetap berdiam diri seperti sekarang, aku pun tidak akan berkeberatan. Tetapi aku akan segera minta diri. Kedua orang tua dan anak-anaknya ini akan ikut bersama aku. Kamilah yang akan mencari sarang mereka di tengah-tengah hutan. Tetapi kalau kami berselisih jalan dan mereka datang ke barak ini, sama sekali bukan salah kami." Sejenak kegelisahan membayang di wajah orang-orang itu. Mereka menjadi tegang ketika Suto Wijoyo bertanya lagi, "Jawablah, apakah kalian akan berbuat sesuatu atau sekedar berdiam diri begini?" Dalam keraguan-raguan terdengar seseorang berkata, "Kami akan berbuat sesuatu." Suara yang agaknya ragu-ragu itu ternyata telah menggerakkan setiap hati. Belum lagi Suto Wijoyo bertanya, beberapa orang telah berteriak, "Kami tidak akan berdiam diri. Kami akan berbuat sesuatu untuk mempertahankan diri. Kami akan berkelahi." Suto Wijoyo tidak segera menyahut. Dibiarkannya suara-suara itu menggelepar sampai tuntas. Ketika tidak ada lagi yang berteriak-teriak, maka Suto Wijoyolah yang berkata, "Bagus, terima kasih. Itulah namanya laki-laki jantan. Kalian harus membela diri, membela hak kalian. Kalian harus mempertahankan milik kalian, termasuk jiwa kalian." Suto Wijoyo berhenti sejenak. "Jika demikian, kalian sama sekali tidak memerlukan orang sakit-sakitan ini. Biarlah mereka terbaring di serambi sampai saatnya kita mengambil keputusan tentang mereka. Sekarang kita menunggu orang-orang yang tidak puas dengan peristiwa yang baru saja terjadi ini. Mereka pasti akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Apalagi apabila mereka tahu bahwa aku berada di tempat ini. Aku adalah sasaran yang menyenangkan sekali bagi mereka. Tetapi apabila mereka datang dan berhasil menguasai daerah ini, pasti bukan sekedar aku sajalah yang akan mereka cincang." Semua orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kiai Gringsing dan kedua muridnya serta Ki Sumangkar pun mengangguk-angguk pula. Mereka memuji di dalam hati kecakapan Suto Wijoyo dalam mempengaruhi orang-orang di dalam barak itu, sehingga mereka menyadari kedudukan mereka. "Jika demikian," berkata Suto Wijoyo, "persiapkan diri kalian sejak sekarang. Kalian harus memiliki senjata apabila kalian benar-benar ingin berjuang untuk daerah yang telah kalian buka. Kalian harus bersedia dan bersiap menghadapi apapun juga, termasuk pertempuran. Kalian harus bersiap untuk berkelahi. Sehingga karena itu, siapkanlah senjata apapun juga." Orang-orang itu menjadi termangu-mangu sejenak. Mereka tidak segera meyakini kata-kata itu sebagai suatu sikap yang harus dilakukan dalam suasana yang gawat itu. Karena itu, maka Suto Wijoyo pun mengulanginya. "Apakah yang kalian tunggu?
Apakah baru kemudian apabila mereka telah datang menyerang kalian, baru berusaha untuk mendapatkan senjata? Sekarang, carilah senjata apa saja. Pedang, parang, kapak, tombak dan apa saja. Cobalah kalian mengenal senjata kalian dengan baik, sehingga apabila diperlukan, kalian tidak akan canggung lagi mempergunakannya. Sebab kalian akan berhadapan dengan manusia seperti kita yang juga memegang senjata. Mereka pun berusaha untuk mempergunakan senjata mereka pula terhadap kita. Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti, mulailah sekarang, kemudian kembalilah ke halaman ini. Sejenak mereka masih termangu-mangu, namun sejenak kemudian, ketika salah seorang dari mereka bergerak, maka orang-orang itu pun segera berlari-larian mencari senjata apa saja yang dapat mereka ketemukan. Seperti yang dikatakan oleh Sutowijoyo, mereka memegang parang, pedang, kapak, tombak dan apa saja. Sejenak kemudian mereka telah berada di halaman itu kembali dengan senjata masing-masing. Mereka yang tidak mendapatkan senjata apa saja telah membawa sepotong kayu atau pemukul kentongan atau selumbat kelapa. Sutowijoyo tersenyum melihat orang-orang yang berlari-larian. Sambil mendekati Kiai Gringsing, ia berkata, "Aku mengharap kita berhasil. Kalau benar akan datang serangan yang lebih besar, mereka akan sangat berpengaruh. Setidak-tidaknya, mereka akan menyusutkan keberanian lawan, betapapun tabahnya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tetapi kita tidak dapat mengumpulkan mereka." "Tentu tidak. Aku membawa beberapa orang pengawal. Selain aku sendiri, di sini ada Kiai Trunopodang bersama anak-anaknya, dan ada pula Paman Sumangkar. Apakah kita sama sekali tidak berbuat sesuatu?" Kiai Gringsing mengangguk-angguk. "Kita pencar orang-orang kita, masing-masing disertai orang-orang dari barak ini. Bagaimanapun juga, mereka pasti akan berpengaruh." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita akan memberikan beberapa petunjuk agar mereka dapat menghadapi lawan dengan teratur, justru tidak mengganggu para pengawal dan kita masing-masing." Sekali lagi Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu orang-orang dari barak itu sudah mengelilingi Sutowijoyo kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.